Ismail Bennacer segera comeback di AC Milan. Pioli sudah siapkan formasi mengerikan. Ismail Bennacer segera comeback di klub Liga Italia Serie A AC Milan. Stefano Pioli sudah siapkan formasi mengerikan. Gelandang AC Milan Ismail Bennacer sebelumnya mengalami cedera lutut, sehingga sang pemain andalan Stefano Pioli tersebut harus menjalani operasi. Meskipun operasi Ismail Bennacer telah selesai, tetapi dirinya belum bisa memperkuat AC Milan hingga laga melawan Cagliari pada pekan ke-6 Liga Italia musim 2023-2024. Kendati demikian, Bennacer dilaporkan oleh Stefano Pioli sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Oleh sebab itu, Pioli mengaku bahwa kembalinya gelandang berpaspor Aljazair tersebut tinggal menunggu waktu. Dilansir dari Sampre Milan, Stefano Pioli mengungkapkan jika Ismail Bennacer akan segera kembali merumput bersama AC Milan. Terlepas dari waktu yang belum bisa dipastikan tanggalnya, Pioli menyebut Bennacer akan bermain pada pertengahan Oktober untuk melakukan pekerjaan yang lebih spesifik, ungkap Stefano Pioli. Namun tidak ada waktu spesifiknya, waktu pemulihannya masih cukup lama, tambahnya dikutip dari Sampre Milan. Meskipun begitu, Stefano Pioli telah menyiapkan formasi mengerikan ketika Ismail Bennacer telah comeback di AC Milan, khususnya pada ajang Liga Italia. Stefano Pioli menerapkan formasi 4-3-3 dalam pertandingan yang dilakoni Rossoneri, julukan AC Milan pada musim ini. Hal tersebut dikarenakan Stefano Pioli ingin AC Milan lebih tajam dalam melakukan serangan ke lawan yang dihadapi. Keadaan itu juga tidak terlepas dari kedatangan pemain baru AC Milan di lini tengah pada bursa transfer musim panas 2023. Beberapa pemain baru AC Milan yang dimasukkan adalah Tijani Reinders, Ruben Loftus-Cheek, hingga Yunus Musa. Khusus untuk Yunus Musa, dinilai oleh Stefano Pioli sebagai pemain yang bisa bermain di 3 posisi yang berbeda. Musa bisa bermain di ketiga posisi, gelandang box to box, gelandang serang, dan gelandang kanan, beber Stefano Pioli dikutip dari Sampre Milan. Dia punya karakteristik yang berbeda dengan Krunic dan Adli, sedangkan dia punya kualitas lari saat bermain menyerang, tambah Pioli. Selain itu, AC Milan mendatangkan sejumlah pemain berkualitas di lini depan, yakni Samuel Chukwueze, Christian Pulisic, hingga Luka Jovic. Pembuktian Noah Okafor sebagai investasi berharga AC Milan. Klub Liga Italia Serie A AC Milan layak berharap mereka akan memanen hasil investasinya dari pembelian Noah Okafor. Noah Okafor didatangkan saat bursa transfer musim panas ini dari Red Bull Salzburg dan terikat kontrak hingga Juni 2028 mendatang. Musim ini ia telah dimainkan di seluruh pertandingan AC Milan di Serie A dan mencetak 1 gol saat menghadapi Cagliari tengah pekan ini. Tidak hanya mencetak gol, Noah Okafor juga tampil cukup menjanjikan bagi AC Milan dalam penampilan perdananya sebagai starter. Ia menjadi keran pembuka gol AC Milan pada menit ke-40 dan membuat kedudukan sama kuat 1-1 di babak pertama. Memanfaatkan kemelut di depan gawang, Noah Okafor berada pada tempat dan waktu yang tepat untuk menceploskan bola. Bola yang awalnya sempat disentuh oleh kiper Cagliari, Boris Dradunovic, ternyata lepas dan seperti telah ditakdirkan bergulir ke kaki Noah Okafor. Meski sekilas Noah Okafor terlihat beruntung, tidak ada salahnya berharap ini akan menjadi titik awal kesuksesannya bersama AC Milan. Terlepas dari keberhasilannya mencetak gol ke gawang Cagliari, Noah Okafor memiliki bekal yang apik sebagai calon bintang AC Milan untuk masa depan. Ia bisa beradaptasi dengan cepat, mampu menjadi wingman Rafael Leao jika dibutuhkan, serta seorang pemain yang pekerja keras. Bahkan jika menilik apa yang terjadi di laga kontra Cagliari tempo hari, ia memiliki kemampuan yang cukup memadai untuk dimainkan sebagai striker. Dengan kata lain, Noah Okafor adalah investasi yang membawa manfaat bagi kebutuhan tim AC Milan saat ini. Tidak hanya menjadi alternatif Rafael Leao di sektor sayap kiri, ia pun lebih dari sekedar cukup untuk bermain sebagai penyerang tengah. Pemain berusia 25 tahun ini telah dimainkan sebagai penyerang tengah serta winger kanan dan kiri sepanjang karirnya bersama Red Bull Salzburg.
Ia telah mencetak 23 gol dari 60 pertandingan bersama Salzburg di semua kompetisi saat dimainkan sebagai penyerang tengah. Sementara itu, sejauh ini di AC Milan, ia lebih banyak dimainkan Stefano Pioli sebagai penyerang tengah hingga akhirnya mencetak gol di laga kontra Cagliari. Peran ganda Noah Okafor ini otomatis membawa keuntungan tersendiri bagi AC Milan, menyusul makin senjanya usia Oliver Giroud. Bomber asal Prancis tersebut akan berusia 37 tahun dan sudah sangat lama menjadi tulang punggung Rossoneri, terutama saat Zlatan Ibrahimovic tidak bermain. Dengan situasi ini, Stefano Pioli mungkin akan menyesuaikan menit bermain Oliver Giroud, sembari pelan-pelan memberi jalan bagi penggantinya untuk unjuk gigi. Hanya saja untuk sekarang, posisi tersebut masih menjadi tanda tanya lantaran Luka Jovic, pemain yang baru direkrut belum lama ini, masih banyak pula yang meragukan. Noah Okafor lahir di Swiss pada 24 Mei tahun 2000 dan menghabiskan hari-harinya bermain sepak bola di FC Basel sebelum merapat ke RB Salzburg. Sebagai pemain yang beroperasi di lini depan, ia pun menjadi harapan besar kubu Rossoneri setelah tampil impresif bersama klubnya Salzburg. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diasah dari dirinya agar bisa menjadi pemain andalan AC Milan, sebagaimana disampaikan mantan pemain timnas Argentina Hernan Crespo. Menurutnya, Noah Okafor bukan tipe penyerang murni yang mengantongi naluri maupun terbiasa mencetak gol dalam jumlah banyak. Dia banyak bergerak dan mampu bermain bagus baik di sayap maupun tengah, ucap Hernan Crespo dikutip dari La Gazzetta dello Sport. Namun, dia bukan penyerang tengah klasik dan memiliki banyak DNA gol. Tambah sosok yang saat ini menangani klub Liga Arab Al Duhail tersebut. Selain itu, Noah Okafor harus bisa menyesuaikan diri dengan kerasnya kompetisi Liga Italia, karena banyak penyerang yang dituntut untuk mencetak banyak gol untuk timnya. Hasil Liga Italia AC Milan versus Lazio, Rafael Leao gacor, bahwa Rossoneri menang 2-0. AC Milan berhasil membungkam Lazio pada partai Giornata 7 Liga Italia, Minggu 1 Oktober 2023. Hasil Liga Italia antara AC Milan versus Lazio berakhir dengan skor 2-0. Dua gol Milan terjadi berkat peran besar Rafael Leao sebagai sang kreator terjadinya gol pertama oleh Christian Pulisic pada menit ke-60 dan Noah Okafor pada menit ke-88. Rekan setim Ronaldo di timnas Portugal itu mencatatkan 2 assist berbuah gol membantu AC Milan menang di Stadion San Siro. AC Milan tampil dominan sejak awal babak pertama, menurunkan Oliver Giroud sebagai striker starter. Stefano Pioli mencoba trio gelandang serang untuk menghadapi Lazio. Ketiganya yakni Christian Pulisic, Tijani Reinders, dan Rafael Leao. Dorongan Ruben Loftus-Cheek dan Yacine Adli pun mampu memborbardir pertahanan Lazio. Sementara Lazio menyimpan Immobile pada starting 11. Castellanos dipercaya untuk memberi tekanan kepada Simon Kjær dan kawan-kawan. Lazio pun mampu mengimbangi permainan Milan pada babak pertama. Rovella yang bermain sebagai sosok sentral mampu berkombinasi dengan Alberto dan Guendouzi yang sering membuat repot penggawa Milan. Namun sayang pertahanan mereka kecolongan. Kreasi Leao pada lini serang mampu dimanfaatkan Pulisic dengan baik. Terjadilah gol pertama pada menit ke-60 melalui kaki kapten timnas Amerika. Pioli banyak melakukan rotasi pada babak kedua. 5 pemain bahkan diganti untuk memulai ramuan baru melawan Lazio, termasuk sang bomber Oliver Giroud yang digantikan Noah Okafor, hingga Christian Pulisic diganti oleh Samuel Chukwueze. Tampil brilian meskipun berstatus pemain pengganti Oliver Giroud. Gol Okafor di menit ke-88 pun semakin membuat Lazio terpuruk. Darah segar pemain pengganti Milan yang baru saja masuk bahkan tampil energik dan menyulitkan. Lazio pada akhirnya harus rela menyerah 2-0 saat laga tandang mereka di San Siro.